Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 angkatan 27 akan menampilkan hasil wawancara kami yang bertopik wawasan kebangsaan dan bela negara dengan 3 narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Rita Triana, mahasiswa Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Lalu dengan Mas Prima sebagai perawat di Poli Umum di Puskesmas Jalan Kembang, Kota Cirebon. Lalu narasumber yang terakhir yaitu Heni Wulandari, mahasiswa rekam medis dari Stikes Mahardika, Kota Cirebon. Mari kita simak apa saja jawaban yang mereka utarakan dari wawancara yang kami lakukan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Mbak, arti wawasan kebangsaan itu apa? Kalau menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan ini merupakan wawasan mengenai cara pandang warga Indonesia atau kita sendiri tentang gimana sih caranya kita bisa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan gimana caranya kita bisa mengimplementasikan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mungkin dilandasi kesadaran pentingnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kebinekaan. Menurut Mbak, bela negara itu apa ya, Mbak? Mungkin kalau untuk bela negara itu lebih ke sikap atau upaya kita gimana sih caranya kita bisa mempertahankan negara Indonesia ini dari sebuah ancaman gitu. Nah, mungkin untuk masa sekarang ini lebih ke sikap kita dalam memperkuat rasa nasionalisme atau mungkin patriotisme seperti itu dari ya berbagai ancaman yang terjadi di negara ini. Pernah nggak Mbak melakukan kontribusi kecil gitu buat negara ini dalam kehidupan sehari-hari gitu? Kalau menurut saya sendiri sih mungkin banyak ya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan atau yang sudah saya lakukan gitu untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara ini. Mungkin sikap bela negara yang bisa dilakukan itu yang menjaga protokol kesehatan, contohnya pakai masker, terus mungkin lebih sering cuci tangan sebelum beraktivitas atau menggunakan hand sanitizer gitu. Oh ya, dan menurut saya berkuliah atau menempuh sebuah pendidikan itu juga bentuk bela negara. Dan sering mengerjakan tugas atau tidak lalai dengan tugas gitu. Di fakultas saya ada sebuah program gitu, jadi kayak semacam mini KKN yang mengabdi itu pada masyarakat, yang membantu masyarakat untuk mengatasi dan mencegah penyakit gitu, jadi membantu kesehatan masyarakat. Mungkin seperti itu. Menurut Mas Prima, wawasan kebangsaan itu seperti apa? Iya, wawasan kebangsaan menurut saya itu menyangkut tentang semua aspek dari negara Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara kepulauan. Jadi itu akan mencakup dari Sabang sampai Merauke, lalu akan mencakup tentang seberapa banyak pulau yang ada di Indonesia, seberapa banyak bahasa yang ada di Indonesia, lalu sukunya, lalu sejarahnya, lalu tentang ideologi Pancasilanya. Intinya semua yang menyangkut tentang Indonesia itulah wawasan kebangsaan Indonesia. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, yaitu apa yang Mas Prima ketahui tentang nilai-nilai bela negara? Nilai-nilai bela negara yang saya tahu adalah yang pertama, cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Seperti apa cinta tanah air? Cinta tanah air itu kita harus mengetahui hambatan, halangan, kita harus waspada menghadapi itu semua. Nah, itu tentang cinta tanah air. Yang kedua, kita harus berani berkorban. Berani berkorban di sini artinya kita harus bisa meluangkan waktu, kita berkorban untuk kepentingan umum dan juga kepentingan negara. Lalu yang ketiga adalah meyakini Pancasila. Meyakini Pancasila di sini adalah bagaimana kita bisa yakin tentang Pancasila lalu kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menurut saya. Artinya kita harus bisa
mengamalkannya, mengimplementasikannya ke kehidupan kita sehari-hari. Kita semua kan warga negara Indonesia itu Betul. wajib melaksanakan bela negara untuk Betul, menjaga kesatuan negara Indonesia. Upaya apa yang Mas Prima lakukan dalam mengimplementasi nilai bela negara? Iya, sekarang tentang implementasinya. Untuk implementasinya menurut saya seperti kita harus bisa hidup bergotong royong. Lalu kita harus bisa hidup saling menghormati satu sama lain. Artinya kita harus bisa melakukan sesuatu untuk menjaga kerukunan. Itu implementasi bela negara menurut saya. Karena kita orang kesehatan nih, ya artinya kita tahu bahwa pandemi COVID di negara kita itu belum selesai. Ya, masih jadi masalah. Maka menurut saya apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi itu? Yang pertama, kita mengikuti anjuran pemerintah dari mulai kita menjaga kebersihan. Yang kedua, kita sebelum dan sesudah aktivitas mencuci tangan dengan air sabun gitu. Selanjutnya kita kalau beraktivitas keluar rumah kita harus menggunakan masker. Dan yang terakhir, posisinya kita harus mau atau menuruti untuk anjuran vaksin COVID ya. Agar apa? Agar kekebalan tubuhnya dari warga atau masyarakat itu meningkat, maka kita berharap pandemi ini segera berakhir. Itu menurut saya. Berarti intinya mengikuti protokol kesehatan yang Betul. sudah Yang dianjurkan oleh pemerintah. Betul. Baik. Menurut Henny ini arti wawasan kebangsaan sendiri itu seperti apa ya? Oke, arti wawasan kebangsaan. Menurut saya arti wawasan kebangsaan itu sendiri adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sendiri sebagai suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, oke ya, berarti kita di lingkungan harus berbangsa dan bernegara ya. Oke. Mungkin kalau bela negara sendiri itu apa menurut Henny nih arti dari bela negara? Bela negara itu mungkin dari kitanya harus lebih ke membela negara lebih ya, dan kita juga harus memperjuangkan negara kita sebagai orang Indonesia, seperti itu mungkin. Saya boleh minta satu pertanyaan lagi nih sama Henny. Nah, minta contohkan kira-kira kegiatan sehari-hari dalam mengimplementasikan bela negara itu seperti apa? Mungkin 3 aja ya, silakan. Oke, untuk contoh sehari-hari bela negara itu mungkin kita bisa disiplin akan kegiatan kita sehari-hari, terus menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak. Mungkin kalau misalnya kita sebagai mahasiswa oleh pihak kampus seperti itu dan oleh negaranya. Oke ya. Baik, berarti salah satunya mentaati peraturan ya yang berlaku di kampus ya. Mungkin juga saya menambahkan ya dengan istilahnya jam kuliahnya tepat waktu ya. Biasanya sebelum dosen datang kita sudah siap, sudah rapi, tinggal mulai belajar seperti itu ya. Setiap warga negara memiliki jiwa bela negara di dalam dirinya, termasuk setiap narasumber yang telah kami wawancarai. Berbagai arti mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara yang setiap narasumber jelaskan, akan tetapi tetap memiliki pemahaman yang sama akan keduanya. Berbagai hal yang telah dilakukan oleh setiap narasumber, yang berasal dari berbagai generasi dan lapisan masyarakat dalam upaya bela negara di setiap lini kehidupan. Mahasiswa dengan mematuhi peraturan yang berlaku di kampusnya, tenaga kesehatan yang senantiasa melayani pasiennya secara baik dan benar dengan penuh rasa tanggung jawab, dan lain sebagainya. Karena sejatinya bela negara tumbuh dan berkembang dari hal-hal kecil yang biasa warga negara lakukan setiap hari. Mulai dari bertanggung jawab akan diri sendiri, menjaga kesehatan diri, saling menghormati dan menjaga satu sama lain,
berinteraksi sesama warga dan makhluk hidup lainnya, dan masih banyak yang lainnya. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada setiap narasumber, dapat kami simpulkan bahwa mereka semua paham betul akan arti wawasan kebangsaan dan bela negara serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat dari penjelasan yang setiap narasumber berikan, cara mereka berkontribusi dalam melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing merupakan sebuah modal awal dan tindakan dalam menangkal segala jenis ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara. Kontribusi yang telah dilakukan oleh setiap narasumber dapat menjadi contoh yang patut ditiru oleh setiap warga negara. Latar belakang setiap manusia, berapapun usianya, siapapun diri mereka di tengah masyarakat bukanlah suatu penghalang dalam melaksanakan bela negara. Setiap narasumber dengan pemahaman dan tindakannya menggambarkan bahwa nilai-nilai bela negara bukanlah suatu hal yang kaku, melainkan sebuah acuan yang dapat diterapkan secara fleksibel dan bertindak. Dan sebagai warga negara yang baik, harus memegang teguh dan mengimplementasikan itu semua di setiap sendi kehidupan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, seiring perkembangan zaman dan ancaman yang terus datang. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah hasil wawancara kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.